Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ingin share tentang kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh saudara kita, oleh teman kita, yang insya Allah dengan adanya kisah ini bisa membuat kita termotivasi lagi, kembali semangat lagi, dan selalu percaya dan yakin dengan kuasanya Allah melalui keajaiban sholawat. Jadi seperti apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Kisah keajaiban sholawat kali ini akan diceritakan oleh Mbak Laila. Beliau asalnya dari Lamongan, dan Mbak Laila ini memiliki background yang hampir sama kayak aku, yaitu beliau ini seorang guru, ngajar di MI juga sama kayak aku. Kemudian pernah ngelesi juga, ngajar les kayak gitu. Nah, beliau ini kenal dengan video aku gara-gara ngeliat video yang judulnya Rezeki Mengalir Walaupun Mengurangi Pekerjaan. Nah, di saat yang sama beliau ini juga ingin berhenti ngajar les. Jadi aku pernah bikin video yang intinya tuh kayak gini. Meskipun aku mengurangi pekerjaan, tapi rezekinya tuh tetap mengalir gitu loh. Karena waktu yang biasanya aku pakai untuk bekerja gitu ya, untuk nyari duit aja gitu, nah itu aku ganti waktunya untuk spesial ngamalin sholawat. Sebelum kenal dengan video aku, Mbak Laila sendiri ini udah kenal dengan amalan sholawat dari ceramah-ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur dan juga Habib Novel Alaidrus. Dan beliau itu ngamalin sholawat itu sejak tahun 2019. Jadi udah 1 tahun lebih ya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa guru honorer di Indonesia itu gajinya jauh di bawah UMR, bahkan tidak mendekati 1 juta rupiah. Kita gajinya kalah jauh dengan orang-orang yang mungkin kerja di pabrik, kerja di toko. Kita tuh gajinya jauh di bawah itu gitu. Nah, tapi di sini Mbak Laila ingin sharing kepada kita. Nah, beliau ingin cerita tuh kayak gini. Saya sharing dikit ya Mbak. Saya tinggal bertiga sama orang tua. 3 saudara saya sudah berkeluarga. Orang tua sudah lanjut usia, sehingga bapak ibu sudah tidak kerja. Otomatis saya sendirian yang mencukupi semua kebutuhan di rumah. Ajaibnya Mbak, saya tidak pernah merasa kekurangan, malah lebih. Padahal kalau dihitung pakai ilmu logika, matematika, kurang Mbak. Nah jadi ya emang gitu ya, dengan gaji guru MI yang jauh di bawah UMR, bahkan tidak mendekati 1 juta rupiah, kemudian beliau masih harus mencukupi kebutuhan dirinya dan juga keluarga, otomatis kan kalau kita hitung secara logika pasti kurang gitu. Tapi Mbak Laila di sini menjadikan profesinya sebagai guru atau pekerjaannya sebagai guru bukan untuk mencari uang. Nah, di sini beliau cerita bahwa saya niatkan ngajar anak-anak di sekolah dan juga di TPQ sebagai sedekah. Kemudian juga dia meniatkan untuk menafkahi orang tuanya juga sebagai bentuk sedekah, dan dia juga istiqomah untuk melakukan sedekah subuh. Jadi selain ngamalin sholawat, beliau juga meniatkan apapun yang beliau lakukan sebagai bentuk sedekah atau sebagai bentuk ini loh kebaikan yang ingin saya lakukan di dunia gitu ya. Saya sangat bersyukur sama rezeki yang Allah beri. Ini benar-benar ajaib. Saya tidak pernah terbayang sebelumnya. Rasanya uang gak pernah habis, malah bertambah terus. Butuh uang tinggal ke ATM. Nah, padahal nih ya, gaji ngajar beliau ini awalnya di bawah 500.000 rupiah. Plus ngajar les sekitar 300.000 rupiah per bulan. Nah, jadi beliau ini awal-awal ngajar gajinya 500, terus ngajar les juga 300. Jadi dalam sebulan beliau punya penghasilan 800.000 rupiah. Nah, kemudian beliau istiqomah sholawat, kemudian juga sedekah subuh juga. Nah, sekarang penghasilan beliau itu sudah mencapai 3 juta lebih tiap bulan. Jadi dari 800.000 rupiah sekarang
gajinya udah 3 juta rupiah lebih per bulan. Nah, Allah sudah menjawab doaku beberapa tahun silam. Dulu waktu sekolah saya pernah ngomong, besok kalau aku lulus pengen kerja dan beli apa-apa sendiri. Nah, ternyata Allah ijabah, alhamdulillah. Nah, kenapa Kak kok ini si Mbak Laila ini kok bisa gajinya yang awalnya 500 kok bisa sekarang 3 juta rupiah? Nah, ternyata beliau cerita kalau beliau ini sudah sertifikasi dan juga in-passing. Nah, dari situlah gitu ya, dari jalan sertifikasi dan juga in-passing tadi itu, nah sekarang beliau saat ini dengan status sebagai guru MI. Nah, sekarang gaji beliau, tabungan beliau itu sudah mencapai 75 juta rupiah. Bayangin, seorang guru MI yang awalnya gajinya 500 ribu rupiah sekarang punya tabungan 75 juta rupiah. Lalu sholawat apa aja nih yang diamalin oleh Mbak Laila? Nah, dari ceritanya beliau ada 3 jenis sholawat yang beliau amalkan. Nah, beliau mulai istiqomah ngamalin sholawat ini sejak Januari 2019. Nah, yang pertama beliau ngamalin sholawat Jibril yang bacaannya Shallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 4.444 kali. Ngamalinnya sambil beraktivitas dan menjelang maghrib sudah selesai. Oke, itu sholawat yang pertama yang beliau amalin. Kemudian yang kedua adalah sholawat Syajaratun Nuqud yang bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali setelah Isya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ngamalin sholawat munjiat. Nah, sholawat munjiat yang bacaannya ini aku tampilkan di sini aja. Nah, sholawat munjiat beliau biasanya amalin ketika bersepeda atau ketika tidak memungkinkan pegang tasbih digital. Dan di sini beliau tidak menghitung gitu ya jumlahnya berapa. Oke, jadi ada 3 jenis sholawat yang beliau amalkan. Selain ngamalin sholawat, Mbak Laila juga ngamalin beberapa surah ya yang udah kita kenal seperti surah Yasin, Al-Waqiah dan juga surah Ar-Rahman. Nah, beliau sendiri ngamalin baca surah Yasin dan juga Ar-Rahman itu setiap habis maghrib. Kemudian membaca surah Waqiah setelah subuh. Jadi itu amalan-amalan yang beliau amalkan. Di sini beliau cerita tujuannya bukan untuk riya ya, tapi ingin berbagi kepada teman-teman semua, kepada aku, kepada teman-teman semua bahwa janji Allah itu nyata dan beliau sebagai bentuk rasa syukur gitu loh atas nikmat yang beliau rasakan. Nah, beliau juga ingin agar aku dan juga teman-teman semua juga merasakan nih nikmat dari Allah melalui amalan-amalan yang beliau ceritakan ini. Aku juga bertanya kepada Mbak Laila gimana caranya agar beliau ini tetap istiqomah selama proses menunggu keajaibannya sholawat. Nah, karena ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman dan juga yang paling sering juga menjadi tema curhatan gitu ya. Karena kayak yang aduh udah ngamalin sholawat tapi kok keajaiban belum datang juga gitu. Nah, gimana caranya agar tetap istiqomah? Nah, kalau dari ceritanya Mbak Laila sendiri, beliau menjawab seperti ini. Saya sudah bertekad Mbak, saya sudah bertekad untuk istiqomah gitu ya maksudnya. Insya Allah baca sholawat sampai akhir hayat. Nah, jadi udah beliau nih niatkan banget nih kalau beliau akan ngamalin sholawat sampai akhir hayat gitu ya. Beliau benar-benar percaya dengan keajaibannya sholawat. Nah, saya yakin Allah pasti akan mengabulkan doa saya. Saya tidak berhenti sholawat walaupun hajat sudah terkabul. Setiap hari saya tidak pernah lepas sama tasbih digital. Gak peduli orang menilai saya sealim atau apa, malah
kayak orang bingung kalau nggak pakai. Nah, beliau udah terbiasa gitu ya pegang tasbih digital. Jadi kalau nggak pakai itu udah kayak yang bingung gitu, ada yang kurang dari dirinya gitu. Nah, jadi beliau kuncinya beliau istiqomah karena emang udah niat dari awal beliau ingin sholawat, ngamalin sholawat sampai akhir hayat, dan beliau juga yakin bahwa doanya pasti dikabulin sama Allah. Nah, prinsipnya emang itu yang paling dasar, kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Mbak Laila juga masih punya satu hajat yang pingin banget beliau capai, yaitu ingin bertemu dengan jodohnya. Jadi mari kita doakan bersama-sama agar Mbak Laila segera dipertemukan dengan jodohnya, pria terbaik yang Allah pilihkan untuk Mbak Laila. Yang insya Allah Mbak Laila adalah wanita solehah, yang cantik, pecinta sholawat. Nah, semoga dipertemukan dengan jodohnya, segera menikah dan dikaruniai keturunan yang soleh-solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, itu tadi kisah keajaiban sholawat yang diceritakan oleh saudara kita Mbak Laila dari Lamongan. Terima kasih, semoga bisa menjadi amal jariah untuk Mbak Laila, dan semoga bermanfaat untuk aku dan juga buat teman-teman semua yang menyimak kisah ini. Semoga membuat kita semakin termotivasi, kita semangat, kita terus istiqomah untuk amalin sholawat sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita semakin dicintai oleh Rasulullah dan juga bisa mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.